Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Bro, Hai. Gantian. Nih. Gantian. Marketing gimana nih kok? Sesuai prediksi ya, awal tahun 2022 market bearish. Ya, betul. Tapi yang nggak disangka-sangka, nggak tahu ya, lu nyangka apa nggak ya? Gue sih nggak nyangka. Gue juga nggak ya. nyangka sih. Ini sebenarnya kan kita udah bahas di beberapa podcast yang lalu, kita udah bilang nih kan 2022 ini kan bakal bearish. Ya kan. Awal tahun lah ya, tapi yang kita nggak nyangka ini di awal tahun, kayak gitu loh. Too fast gitu loh. Udah too fast, too deep lagi. Cepet banget kan. Dan ya dalam sekali kan. Gitu. Menurut lu apa ini momen buat dia deep di awal? Bukan sih. Ini karena kemarin kan juga ada podcast dengan ini ya, dengan Loren ya. Jadi gue juga dapat berita bahwasanya memang karena kebijakan The Fed soal tapering ya kan, belum lagi ya negara-negara lain yang mulai nge-ban kripto gara-gara masalah energi. Kazakhstan juga yang negaranya juga demo gara-gara energi ya kan. Tapi ya so far update terakhir kan ada Rusia yang akhirnya melegalkan mining, memperbolehkan mining asal mereka bayar pajak kan gitu. Okay. Nah paling ya untuk para trader kripto ya, minta saran dong kok. Kira-kira koin apa yang bagus buat di trading kan nih kondisi-kondisi sekarang begini? Oke, nah paling gini lah ya. Kita kan harus tahu ya tren per tahunnya apa. Kalau tren kemarin kan mungkin NFT kan oke banget ya, dan masih berlanjut di sampai awal tahun kemarin kan ada Gozari Everyday itu. NFT kan lagi heboh banget kan. Akhirnya itu membuka mata banyak orang tentang NFT. Ya kan, yang tadi yang nggak ngerti NFT ini apaan sih NFT gitu kan. Tapi kan dari situ kan jadinya kan orang mulai dapat pencerahan dari si Gozali Everyday itu, ya kan. Nah dari situ orang kenal NFT. Nah untuk 2022 ini perkiraan kita, analisa kita itu lebih jatuhnya ke Metaverse nanti bro. Ya kan, karena proyeknya udah dilakukan di akhir tahun kemarin. Ya, sejak pengumuman dari Facebook itulah, ya kan. Dan itu kan membuat industri kripto itu kan sempat geliat waktu itu, ya kan. Nah, tapi realisasinya menurut gue di tahun ini 2022 nanti pada saat mereka mungkin kalau udah selesai, udah jadi, terus mereka meluncur ke publik ya. Nah, di situ menurut gue tahunnya Metaverse. Jadi kalau misalnya mau trade, itu trade lo dengan koin-koin yang berhubungan dengan Metaverse. Gitu. Kalau mau cari tahu gampang aja, tinggal buka Coin Market Cap lah. Dari situ terus kita pilih yang bagian Metaverse. Nanti kita tahu kok 10 besar koin Metaverse itu apa aja. Oke. Nah, trade-nya pakai koin itu. Pasti oke lah. Dan kalau kita bicara long term-nya juga kan bagus itu, koin-koin begitu. Artinya mereka punya future kan. Let's say kita trading, terus sekaligus holding misalkan. Ya, ini kalau kita bicara setahun mereka akan mengalami kenaikan lagi. Tahun kemarin kalau kita bicara salah satu koin Metaverse yang paling besar topnya ya, itu kan ada desentralnya dari mana. Nah itu tahun kemarinnya naik sampai mungkin ribuan persen kali mungkin. Gue nggak terlalu ikutin sih, tapi harusnya sih segitu. Ya, nah tahun ini dengan project Metaverse dari developer besar-besar tuh yang kayak Facebook dan segala macam, bahkan Samsung aja sudah buka store loh di Metaverse dan sebagainya. Nah itu membuat koin-koin yang berhubungan dengan Metaverse harusnya sih punya fundamental yang bagus dan mereka pasti akan upprice itu sangat luar biasa. Peminat juga pasti banyak sih. Nah, dibandingkan ya mungkin dengan jenis alternatif koin yang lain ya, yang berhubungan dengan Metaverse. Menurut gua sih tahun ini sih oke sih. Even market bearish sekarang, tapi kan sebenarnya justru this is the chance, maksudnya untuk buy the dip kan sebenarnya. Ya kan, kita tahu nih, wah ternyata kelihatannya nih tahun ini bakal jadi tahun Metaverse nih. Terus kita cek nih, wah koin-koinnya berhubungan dengan Metaverse, koin-koin apa nih? Nah kita trade lah dengan koin-koin itu, kayak gitu. Entah mau yang trading yang singkatnya,
ya trading panjangnya atau mau holdingnya, menurut gue sih oke sih. Tuh, terus gue cek dari beberapa koin meta, contohnya yang gue trading juga kan ada koin The Sand juga kan, dari Sandbox kan. Nah itu juga gue lihat pergerakan hariannya juga lumayan gede bro. Ya, lu lihat dari 24 hour dari high sama low-nya itu sekitar 10-20% pergerakan hariannya. Wow. Ini cukup oke banget sebenarnya. Kemarin gue hitung itu sekitar 15%-an. Nah, jadi apa ya, kalau kita trade pakai koin begitu terus dapat the deeper price-nya, terus dia naik, profitnya cakep tuh. Gitu. Jadi pisahin aja, sebagian buat trading pendek, sebagian buat holding jangka panjang. Oke. Itu sih cakep banget sih, memang sih. Berarti pokoknya cuan koin itu metaverse lah ya sekarang hype 2022 ya versi lu ya. Ya, mungkin berlanjut sampai tahun depan mungkin. Ya kan. Nah, cuman perlu diwaspadai ini adalah ini kan bulan Januari nih, ya kan. Mungkin aja ini just prediction ya. Ini Januari ini sampai Januari akhir mungkin sampai Februari itu ya. Itu market mungkin akan ada di sideways aja, ya, naik turun dikit seperti itu mungkin. Tapi mungkin akan berkelanjutan bearishnya nanti di bulan Maret. Lanjut bearish nih Ya, dari titik hari ini gitu. Karena kemarin confirm dengan Brawler ini, misalnya kita ngobrol terus dari pembicaranya kebijakan tapering itu berlaku nanti bulan Maret. Wow. Jadi suku bunga dari bank itu tuh nanti akan ada resminya itu diberlaku di bulan Maret, dan itu kan naik kan suku bunganya kan. Itu akan membuat banyak orang-orang yang tadinya taruh di uangnya di dunia yang spekulatif seperti kripto ini akan beralih. Mereka suku bunga mungkin lebih profit buat mereka. Mereka akan tarik uangnya dari dunia kripto, akan masukin ke dalam yang mungkin yang perbankan. Karena bunganya lebih menarik, bro. Itu kebijakan taperingnya begitu. Ya kan, jadi dia mau motong banyak uang cashnya, dia naikin suku bunganya sehingga investor pada masuk ke dalam situ. Daripada mereka taruh di yang spekulatif seperti kripto kan, akhirnya pilihnya ke sana. Iya. Dengan ya keuntungan yang pasti sekian walaupun kecil ya 5-10%, tapi ya perbankan lah ya kita bahasnya, safety-nya lebih di dunia nyata lah. Betul, gitu kan. betul. Dengan konvensional yang sekarang kan ya rata-rata orang yang banyak duitnya kan udah lebih berusia lah ya. Nah kan safety first kan. Betul. Makanya kalau kita bicara tentang koinnya, sampai awal tahun begini ya, 3 bulanan kita sebut triwulan ya. Ya mungkin triwulan ini masih bearish sideways, bearish kayak gitulah. Kalau bisa uptrend gue masih agak ragu sih. Mungkin dikit ya ada lah. Ya nggak mungkin selamanya dia down terus kan. Ada dikit, tapi habis itu untuk turun lagi gitu loh. Jadi ini yang bagian ini masih waspada sih. Karena dari tahun kemarin kan kita udah kasih tahu, ini tahun bearish nih, tahun ini. Ya kalau kita perhatikan ya begitu tuh. Gitu. Walaupun kita udah buy sebenarnya, udah buy the dip-nya, tapi dia mungkin aja masih turun. Tak cuman mungkin penurunannya sudah tidak sampai terlalu dalam lagi, karena dia sebelumnya kan Januari ini kan udah turunnya dalam sekali. Nah, kalaupun dia masih lanjut berishnya mungkin tidak terlalu parah. Saya mungkin ya turun berapa puluh poin lah, berapa persen lah mungkin akan turun lagi. Tapi kalau sampai dari harga sekarang turun lagi 50% impossible sih. Oke. Gua agak ragu sih bisa kecapai itu. Kalau misalkan sampai kecapai begitu, gua udah bingung juga marketnya mau kemana arahnya sebenarnya. Iya. Ya gitu. Kalau trading sih metaverse sih oke sih, koin meta sih. Cari aja tuh ada beberapa kok yang gua tahu tuh kayak Mana, terus Theta, Zen, Alice, AXS ya, Axis Infinity kan, ya itu kan mereka juga punya game sendiri tuh mereka tuh, ya kan mirip-mirip Decentraland lah, kayak gitu. Nah kalau mau trade koin seperti itu, yang kita juga bisa lihat volatilitasnya. Kalau memang cukup oke ya mainkan aja sebenarnya. Tapi harga sekarang sih menurut gua menarik ya. Masuk di yang harga sekarang sampai the deeper-nya dia mungkin nanti kalau turun lagi, itu kalau kita main di sana itu oke sekali sih. Apalagi dia melambung ke atas. Wah, itu profitnya udah lebih besar, bro. Gitu. Mainkan aja di koin metaverse. Yang lain masih boleh, ya. Bitcoin mungkin tidak terlalu ini banget lagi kali ya, mungkin ya. Dan itu mungkin akan terpengaruh dengan isu-isu dari metaverse ini. Jadi dia akan naik itu ketika koin-koin yang berhubungan dengan metaverse ini misalkan tahun ini menjadi fenomena. Gitu. Waktu itu jadi fenomena kan orang akan berpikir wah Bitcoin akan naik, mereka akan buy di situ. Gitu. Kalau koin Mana, Sen dan sebagainya teman-temannya ini
ini mungkin bukan karena itu, tapi memang karena project tahun ini gitu loh. Project tahun ini yang memberikan hope, memberikan harapan buat orang, ya kan? Terutama mungkin webs besar yang memang dia sudah melirik ke dunia metaverse gitu loh. Dia udah lihat ke situ, company-company besar, dia udah lihat ke situ, dia mungkin interest banget di sana dan akhirnya mereka masuk ke sana. Nah, Bitcoin jadi pengekornya. Jadi Bitcoin naik itu gara-gara apa? Gara-gara mungkin koin-koin metaverse ini naik sehingga beliefnya orang ke Bitcoin itu jadi tinggi. Nah, di situ mungkin dia akan naik. Tapi ya itu kan kalau nggak salah di semester kedua, di pertengahan tahun ke atas lah. Pertengahan tahun ke atas ya. Walau masih lama ya kok. Ya masih lama. Ya tapi kalau misalkan sekarang bisa buy the dip ya, misalkan mau holding sekarang udah dip sampai nih tahun, versi lu. Udah lumayan sih. Sebenarnya yang go buy terakhir itu kan lu juga tahu kan, di 4.4 kan kemarin kan yang konsen lah ya. 4.4. Sekarang aja udah 2, sekian. Oke sih. Kemarin pernah nyentuh sampai 2,5. Memang paling rendah dia itu pernah di 0, pernah. Tapi untuk kembali ke 0, menurut gua sih agak kecil kemungkinan lah. Iya. Nah, mungkin 955 kali. 95 dan 5% gitu loh. Jadi untuk sampai dia jatuh ke harga permulaan dia 5% itu kayaknya 5% kemungkinan lah. Nah, 90% menurut gue sih tidak mungkin sih. Tapi again lah ya, ini semua prediksi doang sih ya. Nah, tapi yang pasti adalah tahun ini adalah tahun menurut gue tahun metaverse. Karena dari kemarin sudah digaungkan. Ya kan? Okay. Bahkan kita di akhir tahun kemarin kan, bulan Desember kemarin kan kita juga bahas tentang metaverse ini, bro. Ya kan? Sounds kelihatannya sangat menarik, kedengarannya sangat menarik dan banyak menanti-nantikan. Gitu. Ada yang udah jalan, ya kan? Cuma mereka menantikan mungkin yang gara-gara pengumuman dari Facebook itu. Jadi meta gitu loh, metaverse itu. Nah, kalau misalkan achieve di bulan yang nanti mereka launch, gua rasa sih koin-koin meta sih akan terbang semua sih. To the moon lah. Maybe. Jadi kalau misalkan mau trade, mau holding, kayaknya koin itu bagus banget sih. Ini double to the moon ya. Kalau gua rasa 2021 kemarin lu bilang udah ribuan persen naiknya. Iya. Lu bilang masih to the moon lagi. Kan dia dari sen aja yang gua tahu ya, dari 0, loh bro. Wow. 0,678 naik sampai ke 8, sekian ya kalau nggak salah. Naik ya 8, sekian. Kalau nggak salah ya 6, ya kayaknya segitu deh. Naik sampai segitu kan, itu kan naiknya berapa persen, bayangin aja. Udah ribuan persen tuh dia naik. Nah tahun ini dengan projectnya begitu besar yang dunia metaverse begitu, ya kan, harusnya sih makin menarik ya. Terus dengan adanya edukasi yang secara tidak langsung terjadi yang kayak kemarin gara-gara hype-nya Gozali Everyday begitu, itu akan membuka mata orang lebih banyak lagi tentang dunia kripto metaverse gitu. Juga ya. Dan metaverse juga. Pastilah ketika dia cari tahu tentang NFT pasti akan dapat informasi tentang metaverse. Ya kan? Dan ketika mereka bahas tentang NFT, metaverse pasti kan berhubungan dengan kripto. Gue agak kepikiran sedikit sih kok. Lu konfirmasi ya, gue bener apa enggak ya? Iya. Kalau lu bilang ini kan to the moon ribuan persen kemarin. Metaverse lah ya terutama. Enggak, kalau kemarin yang juara masih Shiba. Oh iya, iya. Nggak, ini kan kita bahas yang metaverse nih, ya kan? Ya termasuk apa namanya, ada bagian gue sih bahasnya posisi kenaikan dan penurunan sekarang sih sebenarnya. Maksud gue gini, ketika terjadi tren menurun sekarang, orang yang udah invest di awal, naik banyak nih. Apa mungkin nggak sih dipengaruhi juga? Contoh, wah turun nih, terus udahlah gue take profit deh. Akhirnya, boom sekarang. Iya, bukan. Kalau yang sekarang gue lihat itu memang gara-gara kebijakan tapering. Jadi apa ya? Orang itu udah tarik. Mungkin tarik uang, akhirnya sell kan koinnya kan. Let's say Bitcoin mereka jual. Waktu mereka jual itu, koin-koin yang lain kena imbas. Jadi yang mungkin yang holding koin-koin itu juga, waduh, ini mulai turun nih Bitcoinnya. Daripada nanti ini Bitcoin turun, daripada gue tahan ini, mending gue jual sekalian mungkin koin-koin yang lain gitu loh. Nah, jadi dari situ akhirnya terjadi penjualan massal. Gitu loh, penjual massa yang luar biasa banyak dan akhirnya itu membuat jadi jatuh. Terus ya gara-gara sebenarnya isu paling krusial itu adalah yang masalah tapering sih. Dan itu sudah disampaikan sama Loren dari podcast yang beberapa kali yang lalu tuh. Udah berapa kali dia infoin tuh. Dari akhir tahun udah ngomongin juga. Nah, udah ngomongin. Waduh. Karena memang yang paling besar itu, dampak paling besar itu adalah itu. Kita memang nggak bisa pungkiri bro, sekarang kripto itu tuh masih terimbas dari dunia politik atau pemerintahan yang ada gitu loh. Apapun isu yang dari sana pasti akan kena ke kripto. Kecuali nanti one day kripto ini memang sudah cukup mandiri sekali lah
Sehingga isu global itu tidak jadi isu yang global, pemerintah tidak akan jadi isu yang sampai akhirnya membuat dia itu jatuh banget. Mungkin imbas kecil ada, tapi kalau sampai membuat jatuh lagi mungkin udah tidak lah. Ya, pada dasarnya setiap koin itu mereka tuh berusaha untuk jadi yang paling stabil sih. Oke. Ya kan, makanya mereka bikin banyak project, bikin ini, bikin itu kan supaya apa? Supaya mereka punya apa namanya? Kalau kita fondasinya cukup kuat. Fondasinya cukup kuat dan mereka punya community yang memang selalu believe dengan mereka. Jadi kalau ada yang seperti itu akan menahan koin itu sampai jatuhnya terlalu dalam. Oke, komunitas ya kok ya. Ya, akan menahan gitu. Karena apa? Karena orang-orang tersebut tidak melepas. Mereka hold terus begitu loh. Nah, cuman seberapa banyak yang seperti ini ya tergantung dari project dari si koin. Kalau developer koinnya bikin banyak project dan memang projectnya itu project yang berkualitas misalkan begitu ya. Nah, akhirnya memang itu akan terjadi, bro. Tapi kalau project abal-abal ya kan. Nah, mungkin yang nggak banyak yang nahan. Banyak yang trading doang. Akhirnya dia apa? Begitu dia naik, pada jual-jual akhirnya drop. Begitu drop beli lagi gitu. Nah, jadi dia tidak bisa stabil gara-gara apa? Gara-gara tidak punya community yang kuat. Okay. Fundamentalnya kita bicara tuh. Gitu. Tapi kalau metaverse tahun ini menurut gue sih oke sekali sih. Oke. Nah, karena projectnya. Menurut lo pokoknya tahun ini tradingnya bagusnya di koin kayak metaverse ya. Betul. Kalau yang altcoin biasa ada suggest lo? Akan ini sih akan kena imbas dikit sih. Ya, gue sih nggak bisa bilang karena gue bukan peramal kan. Nah, gue nggak bisa bilang apakah itu akan kena atau tidak. Menurut gue sih mungkin berimbas dikit ada. Karena lu coba lihat logiknya aja gini ya. Kalau misalkan sampai nanti di tahun ini terus project metaverse itu benar-benar jadi nih bro, benar-benar jadi. Terus akhirnya diumumkan. Satu pengumuman itu akan membuat gejolak di dunia bro. Ya kan? Karena satu pengumuman pengumuman yang Facebook akan masuk ke dunia metaverse ganti nama jadi Meta aja itu kan sampai berita internasional kan gitu. Ya kan? Apalagi dia bilang, metaverse ready gitu misalkan. Lu bayanginnya kalau itu sampai jadi a big company gitu ya. Jadi gitu kan. Berapa banyak company yang akan berusaha untuk langsung masuk ke dalam situ? Yes. Ya kan? Mereka akan berusaha untuk kuasain market gitu loh, bro. Sebelum mungkin kita yang kelas tadinya masuk kan. Kan pemain besar akan masuk duluan. Bahkan mungkin ya kayak gini lah, kayak lu bikin mall, ya. Sebelum pengunjung datang itu tenan-tenannya keisi dulu gitu ceritanya. Nah, ini juga sama harusnya. Ya akan ada pemain-pemain besar itu yang akan masuk dan akan kuasain dulu. Segmen industri tertentu, segmen tertentu mereka akan kuasain di situ. Jadi kita yang kelas teri masuk itu cuma jadi pemainnya istilah begitu, bro. Kelas teri. Nah, ketika itu jadi, terus mulai pada rame di sana, akhirnya koin-koin yang berhubungan dengan dunia metaverse itu pasti akan naik sih, karena udah jadi bahan projectnya dia. Karena ada positif isu kan, positif kan. Jadi waktu isu positif dia bikin dia naik. Nah, koin yang lain, terutama Bitcoin, itu pasti akan kena imbas. Karena sampai saat ini orang masih percaya believe dengan Bitcoin. Yang kita tuh bilang itu the mother of Bitcoin gitu loh. Ya kan? Si ibunya koin. Kalau misalkan Mana dan teman-temannya ini bisa up, harusnya ini kena imbas. Karena investor jadi percaya dengan apa? Mereka pasti ada invest ke sini, pasti ada invest ke sini. Nggak mungkin satu investor cuma pegang satu koin. Impossible juga sih menurut gua sih. Pasti mereka ada ambil beberapa koin yang lain. Nah, kalau mereka lihat di koin-koin yang berhubungan dengan metaverse ini misalkan up gitu kan, pasti koin Bitcoin itu pasti naik gitu, pasti akan dibayar sama dia. Kenapa? Ya kan bakal naik lah yang Bitcoin ini. Nah, terus altcoin yang lain bagaimana? Nah, karena Bitcoin naik, alternatif coin lain juga akhirnya juga ikut naik. Besar nggak imbasnya? Ya nggak tahu lah. Ya, tapi harusnya sih tidak sampai sebesar koin-koin Meta. Kalau koin-koin metaverse begini, ini menurut gua sih yang mungkin paling booming banget nanti ya. Bahkan tahun ini nggak tahu deh bisa sampai ribuan % lagi nggak? Hopefully begitu sih. Nah, karena kan kita buy. Jadi kita hopefully begitu sih. Gua ada pertanyaan mengenai isu sih sebenarnya. Iya. Lu udah pernah dengar berita kan tahun lalu diramalkan Bitcoin 100K. Iya. Ya kan? Iya. Menurut lu, apakah tahun ini itu bisa terjadi? Ini versi kita ngomongin koin aja sih. I don't know ya kalau Bitcoin ya. Jujur aja. Banyak sih yang memperkirakan dan katanya harus Bitcoin tahun ini mencapai 100K dolar ya, $100,000 ya kan. Nah, tapi versi gue sih selama tidak ada isu yang benar-benar ngangkat itu, maka nggak susah.
Kalau yang tahun ini benar-benar metaverse yang meledak nih tahun ini, bisa jadi bro, kayak gitu loh, bisa jadi akan meningkat luar biasa, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tahun ini metaverse mengalami pengunduran, ya diundur gitu dan sebagainya, ya mungkin kita bicara tahun depan bro, kayak gitu. Tapi gini, tapi yang kita harus lihat adalah long termnya kan. Nah, kalau kita bicara long termnya, kebijakan sekarang, damnya sekarang, itu memang akibat kebijakan yang berhubungan dengan, akibat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia inilah, ya. Itu memang sangat berdampak dalam kriptonya. Tapi once ketika memang kripto ini sudah punya fundamental yang sangat kokoh itu ya, akhirnya mereka tidak lagi sampai terpengaruh sekali dengan sentralisasi saat itu mungkin ya. Disitulah baru menurut saya koin itu akan benar-benar pure, itu benar-benar dari market kalau turunnya, bukan lagi dari isu ya. Tapi ya itu pendapat pribadi lah ya. Kalau mau sampai ke sana itu mungkin masih lama, nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin saja ya. Nah, tapi kalau bicara tentang long termnya, long runnya, ya metaverse menarik sih dari tahun ini sampai tahun depan menurut gua sih. Kalau dia tahun ini tidak terrealisasi, maka tahun depan mungkin akan terrealisasi, kayak gitu. Atau mungkin tahun depannya lagi, ya. Nah, begitu terrealisasi, maka koin-koin yang berhubungan dengan metaverse pasti akan naik, bro. Karena akan diminati banyak orang. Oke. Nah, jadi kalau mau trade di koin yang berhubungan dengan metaverse untuk tahun ini dan tahun depan lah. Siap. Nah, kalau gua akan fokus banyak di sana sih. Sip. Thank you Thank you ya. infonya. Siap semangat nih untuk trading metaverse. Iya. Oke. Thank you. Yuk. Welcome to CTC, a professional team for our money.